Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, sesuai dengan janji Miss Ella, ingin mengirimkan video materi mengenai tentang cause and effect. Nah, materi ini juga ada tertera pada buku kalian pada halaman 74 sampai dengan halaman 85. Nah, yang mana materi ini menjelaskan mengenai sebab dan akibat. Ya, dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya sebab, ada akibat. Sesuatu yang terjadi itu disebabkan oleh apa dan mengakibatkan atau efek apa yang terjadi. Nah, mungkin kalian less educated ya, males banget baca. Nah, Miss Ella jelasin deh secara detail melalui video ini. Apa sih cause effect itu? Nah, di buku juga ada, di sini juga ada. Dalam bahasa Inggris, cause memiliki arti kata sebab, sedangkan effect memiliki arti kata akibat. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa cause adalah mengapa sesuatu itu terjadi, dan effect adalah apa yang terjadi setelah terjadinya itu sebab tersebut. Namun dalam penulisan kata cause tidak selalu di awal kalimat, dan begitu pula dengan effect, tidak selamanya ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nanti di sini ada yang namanya struktur kalimatnya. Bisa kalian baca juga di buku kalian yang paling mudah dijelasin, dibaca gitu ya, di dalam buku itu ada di halaman 78. Itu juga di sana dijelaskan tentang cause and effect secara detail. Nah, fungsi cause and effect itu untuk menjelaskan informasi tentang suatu kejadian. Strukturnya biasanya kalau kita menyatakan cause ya, nih di sini cause ya, sebab dalam bisa diungkapkan dengan kata because, bisa because of, as the result, bisa on account, bisa bring about, bisa juga due to, as, since, so that. Itu artinya dari beberapa urutan itu artinya hampir sama. Dikarenakan oleh, nah itu artinya itu, dikarenakan oleh. Kemudian struktur efeknya. Struktur efeknya ada as the result, consequently, hence, for this reason, so, therefore, thus, in order to, if. Itu di sini artinya diakibatkan. Dalam bahasa Indonesia contoh kecil ya, contoh kecil. Dikarenakan hujan deras itu mengakibatkan banjir. Jadi sebabnya itu adalah dikarenakan hujan deras mengakibatkan banjir bandang. Because of heavy rains, so Jakarta is flooding. Ya kan? Karena hujan deras Jakarta kebanjiran. Sebabnya apa? Hujan deras. Nah, akibatnya apa? Kebanjiran. Nah, itu disebutkan dengan sebab dan akibat. Begitu. Mudah ya? Nah, di sini ada cara bikin kalimat. Jadi because of, as the result, on account of, itu artinya nggak jauh beda, artinya dikarenakan. Nah, as a result, yang di sini nih, yang as a result, consequent, hence, for these reasons, itu mengakibatkan artinya. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian di sini ada contoh-contoh kalimat. Nah, di sini Miss Ella zoom kalimat yang menggunakan because, kalimat yang menggunakan because of, as a result. Nih, kita lihat. Yang menggunakan because dulu kita bahas. Because it's raining, she just stay at home. Dikarenakan hujan, ia hanya tinggal di rumah saja. Itu cara bikin kalimatnya ya. Momo went to bed because she was sleepy. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Karena si Momo itu ngantuk, jadi dia pergi ke tempat tidur. Jadi sebab akibat itu bisa dibalik-balik, bisa sebab dulu, bisa akibat dulu. Bisa juga Momo failed her test because he didn't study. Momo gagal tesnya dikarenakan
dikarenakan tidak belajar. Nah, itu adalah sebab dan akibat, cause and effect. Nah, di sini juga ada contoh berikutnya. Menggunakan because of. Intinya sama-sama artinya nggak jauh beda ya. Because of you I'm happy, karenamu saya bahagia. Ada sebab dan akibat. Karenanya siapa dan akibatnya adalah bahagianya itu. Nah, di sini ada as the result ya. The plane was delayed as a result of fog. Penerbangan ditunda akibat dari kabut. Nah, itu adalah yang ditandain merah di sini itu adalah akibat ya. Kemudian on account of juga sama, dikarenakan oleh apa. Nah, kalian bisa baca sedetail mungkin. Di sini tuh misalnya udah bikin paling detail. Due to itu juga sama artinya karena. Thanks to itu berkat itu maksudnya karena ya, dikarenakan. Kemudian since itu sejak dan bisa diartikan dengan karena juga. Ini tuh banyak banget contoh-contoh kalimatnya. Jadi inti dari si kata-kata ini adalah dia menjelaskan yang mana sebab dan yang mana akibatnya. Gitu. Kalian bisa menggunakan Google Translate atau menggunakan dictionary, pakai kamus boleh untuk mentranslate ini, untuk mengetahui yang mana sebab, mana yang akibat. Nah, kalian bisa sambil buka buku di sana ada tugas pada halaman 79. Di halaman 79 itu sudah misalnya buatkan Google Formnya. Kalian nanti jawabnya pakai Google Form langsung. Misalnya sudah masukin link formnya juga pada Classroom, kalian jawab langsung. Jadi di bagian B kalian nanti harus mengklasifikasi cause-nya itu. Nah, di sini ditulis read the cause, write effect and complete sentence-nya. Sebabnya sudah ditulis. Contohnya ya, it was very windy. Itu hujan sangat deras. Ya, sebentar, misalnya show up di sini ya, supaya kalian lebih mudah. Nah, ini nih, kalian bisa lihat pada di buku tulis ya. Di sini ada read the cause, write effect dan complete sentence-nya. Di sini ada contoh kalimat. It was very windy. Kata dia anginnya sangat kencang gitu kan. Nah, karena si efeknya ini kosong, ya, kalian harus isi sebab disebabkan oleh ini, akibatnya apa? Dijelasin akibatnya apa kalau misalnya kalau anginnya itu kencang. Sini ya. It was very windy. Ini anginnya kencang. Jadi, nah kalian bikin efeknya. Kalau angin kencang tuh bikin kalimatnya boleh dikarang sendiri, boleh apa aja boleh. Nah, ini contohnya ya. All the flights were cancelled. Kata dia gitu kan. Karena anginnya kencang, penerbangan di cancelled. Nah, contoh kalimat lengkapnya, it was very windy, therefore all flights were cancelled. Dikarenakan anginnya kencang, maka dari itu penerbangan dibatalkan. Nah, jadi ada sebab dan akibatnya. Contoh lagi yang kedua, she ate too much. Bisa efeknya apa? Kalau dia makan terlalu banyak, her stomach dia makan terlalu banyak, perutnya sakit. Kita sambungkan. Di sini kita sambungkan. Nah, because karena dia makan terlalu banyak, so maka her stomach ache. Nah, dikarenakan dia makan terlalu banyak, jadi perutnya sakit.
Nah gitu kurang lebih. Kalian lanjutin ya, bikin efek dan kalimat lengkapnya seperti apa. Nah di halaman berikutnya di sini sudah ada kalimat lengkapnya. Bedanya kalian harus klasifikasi mana yang cause, mana yang effect. Begitu. Nah mungkin sampai sini aja materi ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada pertanyaan, kalian boleh bertanya via WA Miss Ella terbuka untuk siapa aja yang bertanya tentang materi. Oke, sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.